Shalom, selamat pagi. Kita baca ini ya, Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 ini ayat yang terkenal. Dan dari ayat ini banyak buku ditulis ya. Dan itu salah satu yang dipakai oleh orang-orang yang mengajarkan tentang self-development, pengembangan diri. Nah, dalam bahasa Indonesia, ayat ini bunyinya seperti ini ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, yang jadi fokus itu bagian pertamanya, yaitu sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya itu as a man think in his heart, so is he. Ya. Apa artinya? Artinya ini orang itu menjadi seperti apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Atau orang itu akan menjadi seperti apa yang dia bayangkan dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam alam imajinasinya. Nah, bagian ini saja, ini ketika dijelaskan, dijabarkan oleh mereka yang mengajarkan self-development atau pengembangan diri, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dari sini berkembang tentang positive thinking, ya, berpikir positif. Kemudian tentang kekuatan imajinasi, ya, apa yang kita pikirkan, kita bayangkan dalam imajinasi kita itu bisa terjadi. Bahkan kalau kita ingat di kitab Kejadian pasal 11, waktu manusia berusaha mendirikan menara Babel, ya, yang dikatakan yang puncaknya mau dibangun sampai ke langit, ya, yang puncaknya sampai ke langit. Lalu di Kejadian 11 itu ayat 5, ketika Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, lalu di ayat 6 Tuhan berfirman, dikatakan bahwa mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka imajinasikan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya. Dan dalam bahasa aslinya ini saya baca banyak komentar ya, buku tentang ayat ini. Dan dikatakan apapun yang mereka rencanakan atau imajinasikan, itu bahkan konteksnya lebih ke arah negatif. Ya, jadi apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka imajinasikan, bahkan yang negatif pun, itu bahkan terjadi. Ya, bakalan terjadi, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Lalu dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi ini bicara juga tentang power in unity ya, ada kekuatan di dalam unity, dalam kesatuan. Tapi ketika mereka bahasanya sudah nggak sama lagi, ya, mereka nggak sepakat lagi, akhirnya mereka tidak berhasil membangun menara tersebut, ya. Lalu dikatakan tempat itu disebut sebagai Babel, karena Babel itu artinya kacau ya, kekacauan. Di situ dikacau balaukan bahasa seluruh bumi, sehingga dari situ orang bahasanya jadi berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini satu prinsip ya, bahwa kalau kita bisa fokus, bisa terus continue berpikir tentang suatu hal. Bahkan kalau ditunjukkan di Kejadian 11 ini, yang negatif pun itu bisa terjadi. Apalagi yang Tuhan janjikan, yang memang itu sejalan dengan rencana Tuhan. Ya. Nah, salah satu penulis buku tentang pengembangan diri ini, yang memakai ayat ini ya sebagai dasar dari buku yang dia tulis, kemudian buku itu direproduksi, kemudian dicetak ulang, digali lebih dalam lagi, diperluas oleh banyak orang. Ya, penulisnya itu namanya James Allen. Nah, dia tulis buku yang memang judulnya ya
seperti itu, ya. As he thinks, ya. Sebagaimana ia berpikir. Nah, yang dia ajarkan di situ adalah tentang kekuatan pikiran, ya. Bagaimana pikiran kita itu bisa membentuk hidup kita, ya. Kutipan dari James Allen ini akhirnya terkenal, ya, banyak dikutip di mana-mana. As he thinks, so he is. Sebagaimana dia berpikir, demikianlah ia. As he continues to think, so he remains. Sebagaimana dia terus berpikir seperti itu, demikianlah ia akan menjadi seperti itu terus, ya. Nah, ini sebabnya salah satu hal yang menarik, ya. Pernah renungkan nggak kenapa orang yang kaya biasanya makin kaya? Ya. Sementara orang yang miskin, ya, berkekurangan seringkali kurang terus, ya. Itu ternyata di mindset, ya, mindset atau cara berpikir. Jadi ada orang-orang yang dalam pikirannya itu selalu kurang saja, ya. Dia berpikir dia menjadi orang yang malang, orang yang gak berhasil, orang yang patut dikasihani. Nah, selama itu gak berubah, dia akan terus seperti itu, ya. Ini mindset, ya, cara berpikir. Sebaliknya ada orang yang dia berpikir bahwa dia orang yang sangat diberkati, dia orang yang beruntung, dia orang yang berhasil, dan itu membuat dia juga seperti itu, ya. Unik memang. Saya pernah baca lumayan banyak buku lah tentang hal ini, ya. Salah satunya tuh buku ini ditulis oleh satu orang. Dia akhirnya buat universitas, ya, university. Dia itu cuma lulus SMA kalau nggak salah, ya. Lulus SMA dan dia kerja pekerjaan yang jauh dari yang dia harapkan. Tapi satu ketika di kamar kos dia, kalau nggak salah, atau kamar kontrak dia merenungkan. Dan kemudian dia mulai berpikir, ya, bagaimana dia mau berubah. Dan akhirnya dia butuh waktu, tapi akhirnya orang ini menjadi orang yang sangat berhasil. Dan salah satu yang sering diundang untuk bicara tentang pengembangan diri, dan dia tulis banyak buku, ya, tentang pengembangan diri. Nah, salah satu buku yang dia tulis itu menceritakan bagaimana di Amerika satu ketika dibuat penelitian. Jadi seorang kepala sekolah di satu SMA, ya, itu panggil beberapa guru, ya, dan kepala sekolah ini bilang, ya, dikumpulkan dalam satu ruangan. Lalu kepala sekolahnya bilang begini, kita akan membuat satu penelitian tentang bagaimana cara mengajar atau kualitas mengajar kita itu akan bisa mempengaruhi hasil yang baik untuk anak-anak yang kita didik di sekolah ini, dan nantinya akan menjadi satu pattern, ya, satu pola yang dipakai bagaimana mengajarkan dengan baik pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah kepada anak-anak. Lalu kepala sekolahnya bilang bahwa ini Bapak dan Ibu ini dipilih secara khusus karena Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang dinilai punya sikap yang baik, ya, punya skill yang baik, dan kemudian nanti Bapak Ibu ini akan dipilih hanya mengajarkan satu kelas, dan satu kelas ini juga adalah anak-anak yang terpilih setelah dites IQ-nya, ya, dites EQ-nya dan segala macam tes itu. Mereka ini dipilih dimasukkan dalam satu kelas, ya, disatukan dalam satu kelas, dan Bapak Ibu akan mengajarkan mereka selama setahun. Dan setelah setahun nanti akan dites hasilnya seperti apa. Saya ingat waktu saya SMA, ya, ketika saya masuk SMA itu kami ada 18 kelas, ya. Itu paling banyak angkatan itu. Angkatan sebelumnya nggak sampai 18 kelas, angkatan setelah kami juga nggak sampai 18 karena nggak akan cukup, tapi angkatan saya itu, ya, angkatan kami 18 kelas. Yang IPA-nya itu akhirnya 12, ya, yang IPS-nya 6, ya, kalau nggak salah. Nah, setelah bertahun-tahun, ya, naik sampai kelas 3, maka di kelas IPA itu, ya, dipilih orang-orang yang memang nilainya bagus-bagus, ya, juara-juara dari kelas 1, kelas 2, ya, masuk dikumpulkan di satu kelas, ya, 50 orang, ya. Itu hampir semuanya itu juara-juara semua di situ.
ya. Dan unik ya, nanti saya akan ceritakan, ini berhubungan sekali. Belakangan saya dengar mereka katanya nggak akan buat kayak begitu lagi. Itu semacam suatu percobaan ya untuk melakukan hal kayak seperti itu. Tapi ini unik ya, karena kami dikumpulkan dalam satu kelas, ya di kelas 3, ya kelas 3 IPA, dan kami lihat ini, wah si ini dia juara nih waktu kelas 2 nih, yang ini waktu kelas 1, ini pinter-pinter semua. Jadi di kelas itu 50 orang itu, kalau istirahat sekolah, praktis itu nggak keluar kelas, kecuali ke WC. Ya. Mungkin ke kantin sebentar ya, karena kami ada kantin. Tapi beda dengan kelas lain. Kelas lain tuh kalau istirahat ya udah langsung ketawa-ketawa main dulu ya. Kelas itu nyaris kosong. Tapi kalau kelas kami itu begitu istirahat nyaris nggak pernah kosong. Semua tuh duduk baca buku, ya lihat PR apalagi dikerjakan. Rupanya belakangan tuh baru pada cerita ya. Sebagian tuh merasa, aduh, gua nih sekelas sama orang-orang pinter nih. Kalau gua nggak belajar nih, gua kalah dengan yang lain nih. Jadi ada ketakutan seperti itu ya. Sehingga akhirnya memang ya bagus-bagus lah gitu istilahnya ya. Nah, kembali ke cerita tadi ya. Di Amerika ini ketika dia buat percobaan ya, lalu dikumpulkan orang-orang yang guru-guru ini ya untuk mengajarkan satu kelas yang terpilih dan diajar dengan baik ya. Setelah setahun, begitu dites hasilnya memang rata-rata lebih tinggi ya. Nilai rata-rata kelas itu lebih tinggi dari nilai rata-rata seluruh SMA di Amerika ya. Ya, di high school ya di Amerika kayak begitulah. Dan selesai itu dikumpulkan guru-guru ini, kemudian kepala sekolahnya nanya, bagaimana kesan-kesan Bapak Ibu mengajarkan kelas ini selama setahun. Lalu para guru itu bilang gini, ya terima kasih kami dipilih untuk mengajarkan anak-anak yang pinter, ya, yang terpilih. Dan kami lihat memang mereka pinter luar biasa. Kami ajarkan mereka tuh memang ya bagus sekali. Ini memang anak-anak pilihan. Tapi kemudian si kepala sekolahnya bilang begini, oh enggak, mereka tuh dipilih secara acak. Ya, mereka nggak dilihat nilainya, IQ-nya enggak. Mereka dipilih secara acak. Jadi di kelas itu tidak berarti semuanya pinter pada dasarnya ya, bukan semuanya memiliki IQ yang tinggi ya atau pandai, enggak, itu dipilih secara acak. Lalu guru-gurunya berpikir, wah kalau begitu kami dong yang hebat ya ngajarnya, karena kami bisa mengajarkan anak-anak yang biasa-biasa ini menjadi orang yang luar biasa. Lalu kepala sekolah juga bilang, enggak, kalian juga enggak dipilih secara khusus ya, kalian dipilih secara acaknya. Mereka kaget. Nah dari sini ditemukan ya satu hubungan, bahwa ketika guru-gurunya dikasih tahu bahwa kalian ini orang-orang terpilih dan kalian dipilih untuk mengajarkan anak-anak yang terpilih juga, maka guru-guru ini serius untuk mengajarkan dengan baik. Dalam pikiran mereka, kalau anak-anak yang mereka ajar ini nggak mengerti, artinya mereka kurang baik cara mengajarnya. Dan mereka akan memperbaiki diri mereka sedemikian rupa, sehingga mereka bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Nah, dari sini prinsip yang penting. Sebagaimana orang berpikir, demikianlah ia. Nah, ini juga, kalau lihat ya gambar ini ya, ada a man think in his heart, so is he. Jadi, mungkin kucing ya, tapi ketika disorot dengan gambar, bayangannya dalam pikiran dia, saya bukan kucing biasa. Saya ini singa ya. Saya ini hebat ya. Saya raja hutan ya. Walaupun dia sebenarnya kucing. Tapi cara berpikirnya itu menyebabkan dia itu, ya kalau bahasa lain itu memancarkan satu keyakinan, memancarkan aura bahwa dia ini adalah singa. Ini penting sekali ya dalam kehidupan kita, dan ini digunakan prinsip ini ya. Ketika orang itu pegolf yang internasional, ketika mereka mau bertanding, latihan mereka itu tidak hanya secara fisik ya, mereka ke lapangan jalan dan berlatih memukul bola golf dengan stick golf, tapi mereka juga membayangkan bagaimana mereka memukul dengan baik dan hasilnya selalu tepat sasarannya. Itu digunakan juga dalam alam imajinasi. Ya. Tidak hanya waktu di lapangan, bayangkan bahwa ini akan pukulannya akan melambung tinggi dan masuk
ke lubang yang dituju. Tapi juga ketika mereka di rumah, ketika mereka berbaring di rumah, mereka bayangkan bahwa mereka sedang pegang stick golf dan mereka menghasilkan pukulan-pukulan yang sangat bagus. Bahkan 1-2 kali pukul udah langsung masuk di lubang di tujuannya. Demikian juga pemain basket. Ya. Ini dibuat juga satu penelitian ya, bagaimana ada 2 kelompok ya, para pemain basket sama-sama kurang lebih jago sama-sama lah ya. Lalu selama sebulan atau beberapa bulan begitu, secara kontinu satu tim ini latihan terus. Frekuensinya sama, setiap hari itu berapa kali latihan. Tapi kelompok yang kedua, selain mereka latihan dengan di lapangan dengan jam yang sama, tapi mereka juga diberi satu tugas bahwa ketika di rumah, waktu istirahat, mereka itu disuruh membayangkan bagaimana ketika mereka latihan, mereka dribble bola dan mereka lempar bola itu selalu masuk ke dalam gawangnya itu ya. Kalau bola basket itu kan ada kayak keranjangnya gitu ya, dilemparkan masuk ke lubangnya di sana. Nah itu kontinu dilakukan seperti itu. Ya, bahkan di bagian lain saya pernah baca ada lagi kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini tidak latihan secara fisik, tapi mereka cuma dilatih dalam membayangkan, ya, seperti apa. Nah, tahu nggak hasilnya? Ya, yang paling bagus itu adalah yang latihan di lapangan, tapi juga latihan dalam imajinasi. Ya, hasilnya luar biasa. Nah, kalau yang latihannya di lapangan sama yang latihannya cuma di imajinasi, itu dikatakan kurang lebih hampir sama hasilnya. Ya, bayangkan bisa kayak begitu. Jadi ini pengaruhnya besar sekali. Ya. Kekuatan dari pikiran. Kalau seorang pilot mau menerbangkan pesawat, maka setelah belajar banyak teori tentang hal-hal yang perlu diketahui, maka calon pilot ini dia mesti masuk satu alat namanya simulator. Ya, seperti pesawat terbang tapi di darat. Tapi setiap hal yang dia lakukan di dalam pesawat itu dengan menggunakan kemudi pesawat ya, menggunakan tombol-tombol dan tuas dan sebagainya, itu akan menimbulkan reaksi persis seperti pesawat yang sedang terbang. Jadi latihannya itu pakai simulator. Nah, si pilot ini, calon pilot ini dia duduk masuk di kokpit pesawat. Ya, kokpit simulator itu persis seperti seolah-olah dalam pesawat yang terbang, dan dia melakukan prosedur bagaimana untuk mempersiapkan diri untuk terbang sampai akhirnya nanti dia terbang ya. Terus mendarat lagi seperti apa. Itu dilatih dalam pesawat simulator itu ya. Itu artinya apa? Melatih imajinasi, seolah-olah sedang berada dalam situasi yang sebenarnya. Padahal itu simulator. Nah, astronot juga begitu ya, ada latihannya sebelum ke angkasa luar ya, itu ada melatihan macam-macam, ada pesawat sentrifugal ya, melatih bagaimana untuk berada dalam pesawat yang terbang dengan kecepatan tinggi, lalu di alam ya tanpa gravitasi ya, itu dilatih semua ya. Jadi ternyata ini penting sekali. Nah, hal yang sama juga begitu. Ketika orang Israel mengintai tanah perjanjian selama 40 hari, 12 orang yang pergi, mereka melihat hal yang sama, tapi yang 10 orang, mereka melihat diri mereka dalam imajinasi mereka, mereka ini seperti belalang. Sementara orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu, seperti raksasa, ya, menurut bayangan mereka, di imajinasi mereka. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka melihat, wah, negeri ini luar biasa bagus. Memang orang itu besar, tapi Tuhan menyertai kita. Tuhan perintahkan kita untuk merebut dan kita pasti bisa mengalahkannya. Nah, itu diimajinasi. Daud juga begitu. Ketika bertemu dengan Goliat, memang Goliat gede. Tapi dalam alam imajinasi dia bilang, kamu gak punya perjanjian dengan Tuhan. Kamu gak bersunat. Aku ini orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Kamu datang dengan tombak lembing, ya. Dengan pedang, aku datang dalam nama Tuhan semesta alam yang barisan Israel yang kau tantang itu. Dan Daud juga bilang,
Hari ini juga aku akan mengalahkan kamu, aku akan memenggal kepalamu, supaya orang tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang. Nah, itu perkataan iman yang diucapkan oleh karena dalam imajinasinya Daud juga memandang dia sebagai seorang pemenang karena Tuhan berjalan bersama dia dan dia tahu dia pasti akan menang. Nah, kita belajar sekarang ya untuk senantiasa menjaga pikiran kita seperti firman Tuhan katakan. Mari katakan, aku kuat di dalam Tuhan, aku diberkati karena firman Tuhan mengatakan demikian, dan aku menikmati anugerah Tuhan setiap saat. Aku menikmati favor setiap saat. Favor of God, favor of man. Amin.